Ana urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Kita punya rencana, saya punya rencana, Anda punya rencana Allah pasti berlaku. Jadi itu harus menjadi bingkai kita gitu, bahwa ternyata dengan saya sakit, jadi saya bisa nyuruh itu adik saya profesor, tapi isi dulu biar tenggorokan saya agak anget gitu ya. Jadi qadarullah kena COVID lagi kedua kali, tapi ala kulli hal sudah ikhtiar maksimal, jadi ya ikhlas dijalani saja. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya akan buka slide. Jazakillah, makasih banyak Mbak Lia ya sudah mau menggantikan lebih dulu awal menyampaikan materi. Alhamdulillah. Saya review sedikit untuk bingkai. Ya, kalau sebelumnya kita udah bicara 7S McKinsey, maka kita lihat sekarang segitiga manajemen proses bisnis atau business process management yang kita biasa. Tadi Mbak Lia tuh udah membahas satu aspek full, jadi tidak akan dibahas panjang karena sudah dibahas oleh Prof. Nurlia. Jadi segitiga itu adalah people, process, and technology. Semua adalah komponen-komponen penting dari business process management. Jadi yang disebut business process management adalah ya satu prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang fokus pada memperbaiki kinerja pengelolaan perusahaan dari segi prosesnya. Ya, jadi melihat bukan hanya outcome-nya tapi proses apa yang perlu diperbaiki dalam prosesnya. Dan prinsip kerja business process management ini bukan sekedar teknologi, tapi menyangkut orang dan proses. Tadi kan kalau mendengarkan Bu Lia ya atau Prof. Lia, Nurlia, disrupsi digital dan jam manusia tersingkir gitu ya. Manusia bisa benar-benar teralienasi gitu dalam dunia yang serba otomatis dan seterusnya. Nah, coba kita lihat nanti apa sih yang bisa membuat manusia itu bisa survive, karena ya ini bukan soal semata-mata teknologi, tapi ini ada kaitannya dengan people ya dan juga proses. 3 pilar utama transformasi bisnis sebuah perusahaan tadi, people, proses, teknologi. Dan semua itu saling berkaitan erat satu sama lain. Saya setuju dengan Mbak Lia tadi, Prof. Nurlia, bahwa penggunaan teknologi itu memudahkan manusia gitu, mempermudah melakukan efisiensi dalam menjalankan aktivitas. Nah, kalau kita bicara people, kan perusahaan ini terdiri dari kumpulan orang yang saling bekerja sama, ya. Bisa jadi nanti perusahaan itu cuma terdiri dari satu orang gitu ya, dan kemudian satu desainernya saja gitu. Semua dikerjakan awalnya untuk administrasi, untuk keuangan dan sebagainya. Tapi bisa juga perusahaannya lebih besar. Jadi hubungan stakeholder yang terjalin antara semua pihak, pemilik owner, pemilik perusahaan, kemudian pengelola, bisa jadi owner dengan manajernya atau CEO-nya itu terpisah. Jadi pemilik perusahaan nggak mau mengelola perusahaan, tapi dia memiliki saham ya terbesar. Dan kemudian kemitraan sangat dipengaruhi oleh kualitas perusahaan, kualitas orangnya ya. Jadi aspek Mbak Sita ada masukan slide-nya belum? Oh iya sorry. Udah nggak? Udah. Sekarang udah. Aspek orang atau people itu dianggap sebagai modal utama bagi perusahaan. Tapi orang yang seperti apa, gitu ya? People yang seperti apa? Dan tadi tidak lagi dianggap sebagai sekedar human resources, tapi human capital. Yang kedua proses. Nah, proses itu ada core processes dan supporting processes. Ya, makanya tadi ketika kemarin Dr. Helda bilang, gimana Mbak sakit tetap lanjut nggak? Lanjut forumnya. Ada Prof. Nurlia, ada Coach Alfat, ada Pak Gunawan, ada Uni Ayu dan seterusnya. Jadi kita punya sarana yang nanti terus-menerus kita akan saling menimba ilmu sampai istilahnya sampai serapan yang terakhir gitu. Nah, jadi proses inti mengacu pada rangkaian aktivitas yang langsung berhubungan dengan membuat produk atau customer service, layanan pelanggan. Kalau yang kaitan dengan supportingnya adalah kaitan dengan hal-hal yang mendukung. Misalnya, ya mungkin ada layanan keluhan pelanggan dan seterusnya. Yang ketiga teknologi. Tadi Mbak Lia udah memaparkan dengan sangat panjang lebar. Intinya
ini era yang nggak bisa kita mundur gitu ya. Ini adalah perkembangan sejarah yang harus disikapi, diantisipasi, dan kita beradaptasi dengan baik karena change or die. Kalau nggak mau beradaptasi, nggak mau berubah, nggak punya yang disebut adversity quotient, kemampuan adaptif terhadap perubahan, ya kita akan punah, kita akan binasa gitu. Teknologi adalah tools yang bisa digunakan untuk mengeksekusi proses bisnis, ya, dan seterusnya. Nah, penggunaan teknologi bukan hanya gini loh. Kadang-kadang pemeriksaan kedokteran, ya, ini Dokter Helda kan dokter. Ada yang diagnosanya ini, tapi dia harus menggunakan semua alat pemeriksaan yang entah relevan nggak relevan dengan diagnosa awal. Kenapa? Karena rumah sakit itu udah membeli banyak alat gitu, ya, membeli banyak alat, dan itu kan kaitannya dengan cost juga gitu, ya. Apakah yang menggunakan BPJS juga harus menggunakan semua alat itu dan seterusnya. Jadi penggunaan teknologi harus berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja, baik dalam tataran personal, fungsional maupun perusahaan secara keseluruhan. Kehadiran teknologi tidak boleh melahirkan permasalahan baru, karena biar gimana harus ya orang yang menjadi penentu gitu. Ya, teknologi adalah alat. Jangan kemudian manusia itu yang malah diperalat oleh teknologi. Kalau kita lihat ini ya, apa sih yang dikait dengan people nih? Tacit knowledge. Bagaimana setiap orang punya tacit knowledge. Jadi ilmu yang bahkan mungkin khas gitu ya, unik dimiliki olehnya, menjadi apa ya katakanlah spesialisasi dirinya. Kemudian communities of practice. Ini kita nih, forum ini adalah communities of practice. Knowledge sharing events. Ya, ada banyak sarana-sarana untuk berbagi. Grup WA-nya Forum Knowledge itu bagus loh, terutama kayak Pak Gunawan sama Coach Alfat sering banget berbagi. Itu namanya kelompok belajar bersama. Dan memang cara yang paling baik untuk menyerap ilmu kayak Pak Gunawan atau Alfat itu apa? Ditulis lagi resume. Jadi kalau dalam hadis itu tulisan pengikat ilmu gitu. Kalau cuma di kepala kayaknya ngerti, habis itu lupa, hilang. Jadi kadang-kadang tulisan-tulisan kita itu yang kita hafal gitu konteksnya. Lalu melalui storytelling, mentoring, ya. Oke, proses. Ya, ini kita lihat dari knowledge map, capability map, kemudian juga lesson learned, social network analysis, dan seterusnya. Teknologi, wah sekarang malah lihat tadi udah bicara tentang 5.0 ya. Nah, ini podcast dan seterusnya. Oke, itu. Sekarang kita ke yang perubahan. Jadi sebenarnya kita udah tahu das Sollen und das Sein kalau bahasa Jermannya ya. Yang seharusnya tapi realitanya seperti apa? Wah, ini gampang kering ini. Current condition kita, kondisi kita saat ini apa, bagaimana gitu. Lalu intended condition, kondisi yang kita tuju itu seperti apa? Kalau di mata kuliah manajemen perubahan ya, mahasiswi saya, dari awal mata kuliah mereka udah disuruh membuat proyek pribadi perubahan. Jadi dari awal katakanlah 3 bulan. Jadi misalnya ada yang sampai kelihatannya kayak sepele ya, tapi karena ujungnya kesehatan, maka jadi penting. Dia ingin menurunkan berat badan 5 kilo selama 3 bulan mata kuliah manajemen perubahan. Dan dia sharing tahapan-tahapannya, olahraganya sehari berapa menit, makannya apa, dan seterusnya. Dan dia buktikan di akhir mata kuliah ini, dia berhasil nggak? Termasuk yang baca Quran. Saya ingin lebih fasih baca Quran. Dan dia coba proyek pribadinya 3 bulan itu, benar nggak selama 3 bulan itu ada progres gitu ke arah lebih baik ya. Atau yang kemampuan public speaking, nah, dia harus yang lebih berani untuk pidato dan seterusnya. Oke. Ya. Saya ini dibilangin sama Dokter Helda, Mbak Sita katanya, slide-nya konvensional, ajarin dong Mbak Lia PowerPoint-nya bagus-bagus gitu ya. Ini katanya standar banget gitu ya. Begitulah emang adik saya itu. Ya. Tukang kritik. Ya, syarat-syarat sebuah perubahan.
Sekarang kita lihat teori yang terkenal. Nah, rata-rata mahasiswa saya itu kalau menyebut gini, dia akan nyebut current condition. Waktu itu ya, dan nggak malu-malu di forum. Berat saya 70 kilo. Mbak, buka dulu Mbak PPT-nya. Belum ya? Oke. Berat saya 70 kilo, kata dia. Terus teori yang dia pakai, landasan teori Kurt Lewin. Ya. Kurt Lewin ini gurunya Leon Festinger. Teori kognitif disonans. Kurt Lewin ini orang Jerman, lahiran Polandia, jadi warga negara Amerika, naturalisasi. Nah, meninggalnya di Amerika. Ya. Nah, dia itu awal abad 20, tapi teorinya masih dipakai sampai sekarang. Kalau kita lihat ada mirip-mirip Alvin Toffler, the third wave ya. The illiterate of 21st century will not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Nah, Kurt Lewin menjelaskan 3 fase dalam change management. Nah, mahasiswa saya pakai landasan teori Kurt Lewin. Nah, kemudian kapan fase unfreezing-nya dia, ya misalnya ini tidak sarapan kayak gitu ya. Atau kemudian mulai ada changing dan nanti refreezing-nya gitu dia. Dan ternyata dalam tempo 3 bulan dia berhasil berkurang 5 kilo walaupun belum capai target 60 seperti yang dia inginkan ya. Model manajemen perubahan menurut Kurt Lewin gitu. Bahwa perubahan itu ada prosesnya. Yang pertama unfreezing. Jadi mulai memang harus ada perubahan. Kenapa sih perubahan itu terjadi? Kan kadang ada ancaman eksternal ya, external challenge ya, atau kesadaran dari diri sendiri untuk lebih baik dan seterusnya. Jadi ada unfreezing. Saya memang harus berubah. Ini nggak suka dibilang katakanlah apa gampang gugup ya bicara di depan publik. Akhirnya kalau ada kesempatan untuk jadi host, untuk jadi ini dia nggak mau bicara gitu. Saya harus berubah gitu. Saya harus lebih berani. Nah, mengenal perlunya perubahan. Lalu ada proses movement. Movement itu berupa moving atau changing, ya, bergerak, berubah gitu, untuk menciptakan kondisi baru. Kalau dia sudah moving atau changing, nanti ada fase membakukan gitu. Jadi dibakukan perubahan itu, dipelihara perubahan itu refreezing. Kenapa sih kadang-kadang ada orang yang kemudian kayak efek yoyo gitu ya, kaitan dengan misalnya diet atau apa, karena nggak berhasil refreezingnya itu, ya memelihara perubahan itu atau maintenance perubahan atau membakukan perubahan itu. Nah biasanya ya para psikolog itu kalau ditanya perubahan itu biasanya dimulai dari apa? Ada motivasi yang disebut ambak. Apa manfaatnya bagiku? Kayak misalnya Mbak Lia, ya Prof. Nurlia bicara dengan Sean gitu, anak pertamanya. Ya. Sean, kamu keluar ikut futsal kayak gitu. Ya. Kamu ikut apa klub sepak bola atau apa? Emang apa gunanya, mah? Kayak gitu, ya. Jadi kalau satu saat dia mengalami satu perasaan senang dengan pertemanan, gitu ya, senang dengan pertemanan, maka kebalikannya dengan anak bungsu saya gitu. Maunya futsal dulu, maunya hati-hati gitu. Padahal dia udah alhamdulillah baru lulus sarjana gitu. Sampai dibilang aku udah dewasa, udah tua katanya ya. Jadi malah yang begitulah ya di dunia ini. Ada yang di rumah harus suruh keluar, yang di luar mulu suruh pulang. Apa manfaatnya bagiku? Nah, ya. Setelah ada alasan yang motivasi, strategi berubahnya gimana? Terus kira-kira hambatannya itu untuk berubah apa? Lingkungan yang nggak kondusif juga gitu mempengaruhi. Misalnya dia ingin punya kemampuan bicara tapi dia gugup. Tapi lingkungannya ngejek itu loh. Dia gagap itu ditiru-tiru. Ini saya benar-benar punya teman yang gagap. Benar-benar gitu kalau ngomong ya. Terus akhirnya saya ini dia terapi dengan jadi guru TPA. Ini true story. Anak-anak nggak ada yang mengejek dia. Anak-anak memandang gurunya dengan penuh hormat dan cinta, gitu ya. Sehingga muncul confidence-nya dan dia bisa bicara lancar di depan anak-anak TPA dan akhirnya bisa berhenti dari gagapnya ketika bicara dengan orang dewasa, ya. Persoalan klasik dalam upaya perubahan kemajuan organisasi. Kalau tadi Kurt Lewin itu tokoh psikologi organisasi, psikologi sosial. Ya. Kemajuan sebuah organisasi, perusahaan atau bangsa dan negara
Ya Mbak Lia ya, ini Mbak Lia yang urusan bangsa dan negara ini. Persoalan manusianya gitu. Masalah kognitif, biar teknologinya udah canggih dibeli gitu. Tapi kalau kemudian kaitan dengan manusianya ya tidak berubah. Kognitifnya, attitude-nya, awareness-nya, behavior. Benar Mbak Lia, nggak bisa sekarang pakai pokoknya. Mbak Lia entah ingat nggak ingat, pokoknya ada dosen yang dari Norway, dosen tamu, orang Indonesia. Ketika dia share PowerPoint, kita nggak boleh nyatat kan? Jangan catat gitu. Saya bikin PowerPoint ini dari berapa buku gitu, dan seterusnya. Tidak mau sharing gitu ya, tidak mau sharing. Nah soal kognitif, jadi anak-anak sekarang tuh nggak bisa pakai pokoknya, harus ada reasoningnya yang make sense gitu. Alasannya apa? Jadi sejak anak-anak masih kecil, saya sudah menerangkan tentang bahaya rokok. Pakai slide-slide. Pakai apapun itu yang istilahnya mungkin mereka masih SD, buat apa sih Ibu nerangin ini? Tapi saya terangkan. Bahkan di fase berikutnya ketika mereka sudah siap untuk sex education, saya terangkan tentang bahaya seks bebas gitu ya. Apalagi ketika mereka mulai bertanya. Ya. Kemudian attitudes, ya sikap. Jadi untuk mereka ya humble, nah, kemudian hormat ya dan seterusnya kepada orang lain. Awareness, kesadaran. Jadi ternyata di abad 20 dianggap pelajaran psikologi itu dianggap sebagai berhasil kalau bisa menanamkan sensitivitas, ya, awareness, kesadaran dan kepekaan. Baru kemudian behavior. Walaupun sistem sudah diberlakukan yang baru, struktur sudah diubah, strategi sudah dicanangkan, teknologi baru sudah dibeli, kalau nggak ada kesadaran, komitmen, motivasi, tetap aja nggak ada perubahan yang diharap, sebagaimana diharapkan. Nah, teori yang digunakan teori Robbins, ya, organizational behavior. Jadi bidang studi yang menyelidiki dampak pada individu langsung. Sekarang skala individu. Jadi kan tadi ya perilaku individu terdiri dari personality. Cuman biasanya sekarang beberapa psikolog di UI yang saya tanya, saya wawancarai, jangan terlalu ini pada pendekatan personality karena apa? Ini jadi kayak apa ya? Menjadi excuse, menjadi pembenaran gitu, legitimasi ketika orang itu mendapatkan saran-saran perbaikan, dia bersikeras bahwa dia memang tipe kepribadian ini gitu. Jadi seolah-olah ya udah this is the way I am gitu. From nature. Nah, itu yang kadang-kadang kita lihat dialektika antara nature dengan nurture, ya, antara genetis bawaan dengan pola asuh, dan lingkungan, dan seterusnya. Lalu persepsi, ya, perception, proses learning dan motivation. Ya sama seperti sekarang perang Rusia dan Ukraina. Cucu saya gitu ya, cucu saya namanya Haifa, jadi nama kota di Palestina. Itu udah bicara apa? Ini bahaya ini. Orang Yahudi Ukraina katanya. Itu tiba-tiba minta coupling di Palestina katanya deh ya. Yahudi karena memang presidennya orang Yahudi gitu ya. Dan mereka udah mulai wah ini mengungsi. Memenuhi lagi bumi Palestina dengan Yahudi Ukraina kayak gitu. Jadi ada dari angle yang mana nih? Point of view yang mana? Kalau orang lain misalnya, oh ini perimbangan kekuatan dunia ini, nggak bisa cuman Amerika doang sehingga Fukuyama mengatakan the end of history gitu. Perlu ada kekuatan balance ini dan seterusnya. Tetapi ada juga mengatakan jangan sampai ini yang kecil-kecil menjadi korban dari pertarungan negara adidaya dan seterusnya. Jadi waktu dulu anak saya SD kelas 3 SD ya, umur berapa ya? 6 tahun masih kelas 1. Tahun 91 bertanya, 5 tahun. Ibu, Irak kan menginvasi Kuwait. Ibu, dia sekarang ngambilnya HI, hubungan internasional. Nah, saya pertama ini. Bagaimana kita memandang Irak dan Kuwait katanya? Kan dua-duanya Muslim, Ibu. Kenapa Irak menganeksasi Kuwait? 5 tahun. Dia sudah mencoba mempersepsikan Irak, Kuwait gitu ya. Sekarang juga Rusia, Ukraina. Nah, kan Turki bingung. Dia dekat sama Rusia, dia dekat sama Ukraina kayak gitu ya. Oke, persepsi. Motivasi. Proses yang dapat dijelaskan berkaitan dengan intensitas pribadi, direction. Lalu persistensi, ya. Persistensi itu konsistensi, kesungguh-sungguhan sebuah usaha untuk mencapai satu tujuan. Ya, teori paling awal kan Abraham Maslow yang hierarchy of needs, ya. Aktualisasi diri itu paling tinggi. Yang awal itu kebutuhan basic needs, ya.
Kemudian muncul kebutuhan rasa aman, kebutuhan disayang, dihargai, dan yang terakhir aktualisasi diri. Kayak Prof. Nurliah ini, saya tahu nih, ya gantian dia tadi membongkar saya bongkar juga ya. Dia itu wanita hebat, mandiri, berkecukupan. Jadi kalaupun dia nggak kerja, kata Sean itu, mama di rumah aja, itu udah cukup. Cuma dia apa? Dia tetap ingin aktualisasi diri. Ya, oke. Kepribadian. Nah ini tadi kepribadian itu ada faktor keturunan, heredity, ada faktor environment. Tapi para psikolog yang sekarang mengatakan jangan menjadi stigma gitu ya, atau justifikasi. Saya jadi nggak cocok di pekerjaan ini karena saya punya kepribadian ini. Semua orang harus punya agility tadi yang Prof. Nurliah bilang, harus kecepatan untuk beradaptasi. Oke, ini enggak ini. Jadi kalau manajer mengharapkan karyawan lebih siap beradaptasi. Oke, lalu learning. Learning itu perubahan perilaku yang relatif permanen. Karena dia belajar, maka ada perubahan perilaku yang relatif permanen yang diperoleh dari pengalaman, dari kognitifnya yang terisi ya. Learning bisa formal dan tidak, yang jelas terjadi sepanjang masa. Itu Robbins ya, teori ya. Oke, perubahan perilaku apa aja bisa diamati menunjukkan adanya proses belajar. Oh, ada progresnya gitu. Kayak orang mungkin main pingpong ya, sebelum dengan sesudah. Sebelumnya dia mungkin forehand atau backhand ya, enggak sejago dengan forehandnya. Terus bagaimana dia bisa smash? Ada progres yang terukur. Organisasi yang high perform memperlihatkan ciri ya tadi orangnya semua belajar. Oke. Nah, ada teori perubahan perilaku yang banyak dipakai dokter, ya, Dr. Helda ya. Trans-theoretical model. Nah, ini dikembangkan oleh ini. Jadi perubahan perilaku atau teori terapi integratif yang menilai kesiapan individu untuk bertindak atas perilaku baru yang lebih sehat dan menyediakan strategi atau proses perubahan untuk memandu individu. Jadi dikontrol. Nah ini, ya awalnya no, ya pre-contemplation. Setelah direnungkan, ada kontemplasi, maybe. Dia mulai lebih yakin, preparation, prepare, plan, membuat istilahnya schedule untuk perubahannya gitu ya. Kemudian action, just do it gitu. Jadi mulai aja. Kayak orang, the way to begin is to begin. Cara memulai gimana ya? Ya dimulai. Orang kalau nggak nyemplung ke kolam renang, ya nggak bisa berenang gitu. Cara berenang adalah nyemplung ke air. Ada yang nanya gimana Bu cara nulis? The way to begin is to begin. Cara nulis aja dulu. Ada orang ngirim istilahnya penyair terkenal itu puisinya ke 1000 kali baru diterima di sebuah majalah. Istilahnya mungkin lama-lama redakturnya kasihan nih anak gigi ya. Ini udah puisi yang ke berapa kali nih, udah dimuat. Dan itu awal karirnya untuk menjadi penyair hebat. Ya. Nah, setelah action do, maintenance-nya adalah bagaimana keep going gitu. Jadi jangan setback, jangan mundur lagi gitu, dari perubahan yang sudah dia lakukan. Ya, ini. Tahapan ini nggak ada niat untuk ngubah, udahlah ini beginilah susah, udah saya begini apa adanya, malah gagap teknologi gitu, gagap teknologi. Nah, saya kan dikritik sama Dr. Helda, Mbak, PowerPoint-nya nggak eye catching gitu. Saya mau belajar sama Prof. Nurliah, tapi jangan-jangan dia dibuatin oleh asistennya. Bercanda, just kidding. Pre-contemplation, not ready. Contemplation, getting ready. Bersiap-siap, orang-orang mulai nyadar, oh perilaku mereka bermasalah, itu yang disebut dissonance kognitif ya. Muridnya Kurt Lewin adalah Leon Festinger. Ya. Lalu mereka mulai, ada pro dan kontra dari tindakan mereka selanjutnya. Preparation, persiapan ke arah ready. Kayak contoh ya, homoseksualitas. Ini kan hal sensitif ya. Hal sensitif. Sekarang orang seolah-olah menjadi hebat ketika dia melela, outcoming gitu ya, announce bahwa dia adalah homoseks dan dianggap itu sebagai satu keberanian di komunitinya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya terjadi cognitive dissonance seperti itu, ketidaknyamanan, konflik batin dan seterusnya. Nah, sikap yang terbaik adalah bukan mengalienasi mereka atau menyingkirkan, tapi lebih sifatnya
apa ya, pendampingan untuk berubah, karena ada yang memang akhirnya berubah ya karena dia outcoming juga proses taubatnya, proses berubahnya. Saya sebut namanya Samuel Watimena ya. Jadi dia dulu seperti itu dan desainer, dan ketika dia akhirnya ada yang dulu iklan Pantene pertama, suamiku rambutnya berketombe ya. Tokohnya itu meninggal karena AIDS di Mirhart, maka dia kemudian takut dan akhirnya dia mengatakan saya berhenti menjadi homoseks gitu ya. Nah, saya pernah ada orang yang konsultasi ke saya. Saya mengisi prewedding di UI. Dari 100 mahasiswa cuma 8 yang laki-laki. 92-nya perempuan. Setelah acara selesai ada yang WA saya. Ibu gitu. Saya tadi ikut kajian prewedding Ibu. Saya bertanya ya Bu, seandainya someday saya ingin menikah, haruskah saya mengaku bahwa saya ini gay? Jadi kalimat itu present tense, bukan past tense. Kalau past tense, saya mengatakan ya kubur masa lalumu, mulai hidup baru, seperti itu. Ya, tapi karena ini present tense, saya mengatakan kamu jangan pernah bereksperimen untuk sembuh dengan mempertaruhkan nasib perempuan, nasib gadis anak orang. Ya, jadi pengen sembuh, coba deh aku nikah ya, kali-kali sembuh ya. Jangan seperti itu, karena ada yang nangis-nangis ke saya perempuan, Ibu, ya dia nggak disentuh gitu. Akhirnya bercerai. Suatu saat saya ketemu lagi di satu acara, Ibu, ini suamiku. Nah ini yang baru. Jadi dia mulai hidup baru, cari yang normal ya. Preparation, makanya saya bilang gini ke perempuan-perempuan, jangan terlalu cari yang ganteng-ganteng deh, ya yang penting normal dan bertanggung jawab. Kenapa? Kalau ganteng saingannya laki-laki juga mau ya. Preparation, persiapan ke arah ready. Action, orang-orang yang telah membuat modifikasi terbuka khusus dalam mengubah perilaku mereka atau dalam memperoleh perilaku baru yang sehat. Maintenance, pemeliharaan orang yang sudah mampu mempertahankan 6 bulan ya, itu dianggap lumayan gitu, cukup permanen untuk mencegah kambuh gitu ya. Kayak di Jepang orang untuk berhenti dari rokok tuh sampai disetrum-setrum, tapi makanya pengen sembuh, mereka pengen sembuh kayak gitu ya. Nah, jadi yang namanya tahap termination, there is no desire to return kepada negative behavior sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita buka forum tanya jawab. Tapi saya mau ilustrasi sedikit ya, biar ini apa ada selingan sedikit. Ini nih contoh ya. Tunggu. Bukan ini. Nih, jadi apa ya? Sini gambar ini apa gitu? Apa yang kelihatan? Oh, sudah. Ketika dia tidak melihat satu harapan gitu bahwa kapan sih bapakmu nih ya bisa pindah dari kampung Melayu kayak gitu ya, banjir terus gitu. When everything is okay with mom, and then everything is okay with the whole family, with the whole children, everything will be alright. Wajah ibunya jadi iklan sampo Sunsilk bersaing dengan Krisdayanti kan ya. Masya Allah itu wajah cool ini. Jadi artinya ada hal yang kaitannya bermula dari ketenangan jiwa gitu untuk bisa adaptif